buat lu yang bilang orang yang ninggalin pasangannya duluan gitu kan, kayak putusin dia gitu kan, itu jahat. Lu pernah gak sih ngerasain lu dimana posisi lagi sayang banget sama orang, terus lu terpaksa nih harus tinggalin dia karena sifatnya bener-bener gak bisa diapa-apain lagi, dan dia aja udah diajak buat berubah bareng, buat setara, tapi dianya masih gak mau gitu kan. Kayak emang bener-bener orangnya aja gak mau, kitanya udah ngajak, ayo dong berubah bareng biar kitanya sama-sama sehat, sama-sama gak toksik gitu. Lu pernah ngerasa gitu gak? Trauma itu ketika kita merasa rasa sakitnya saat ini padahal kejadian itu sudah berlalu. Jadi kalau kita rasanya sekarang masih ketakutan terus, kita rasanya masih tidak bisa mengelola emosi dengan baik, padahal kejadiannya ini sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, atau bulan lalu, atau sebelum ini, kemungkinan besar itu namanya trauma. Teman-teman pernah kepikiran gak sih kenapa orang dengan trauma gak move on aja, udah lupain aja yang dulu, ikhlasin, maafin, terus mulai hidup yang baru ke depan, gak usah mikirin yang dulu-dulu, kan selesai traumanya. Pernah kepikiran kayak gitu gak sih? Yuk cek video ini. Kalimat tadi adalah saran yang paling sering saya dengar kalau ada orang cerita tentang traumanya. Entah orang sekitar, orang-orang yang dianggap berpengaruh, atau yang dianggap superior, sarannya kayak gitu. Maafin aja, lupain aja, move on aja. Seakan-akan dengan kita meletakkan peristiwa tadi di masa lalu, maka masalah selesai. Sebenarnya bener sih, tapi ada salahnya. Salahnya kira-kira begini. Ada sebuah area otak di kepala kita namanya dorsolateral prefrontal cortex. Dia adalah timekeepernya, dia jamnya. Ketika area tersebut aktif dan menyala, kita tahu masa lalu, masa kini, masa depan. Kita bisa membedakan ketiga rentang waktu tersebut. Tapi pernah kepikiran nggak sih, bagaimana kalau area tadi bermasalah? Maka ketika memori masa lalu muncul, seseorang nggak bisa membedakan antara itu terjadi di masa lalu atau itu terjadi sekarang. Rasanya tuh sekarang, rasanya tuh real sekarang. Nah, problemnya orang yang mengalami trauma, mengalami masalah di area tersebut, dorsolateral prefrontal cortex. Sehingga pada saat traumanya tertrigger, area tadi bermasalah dan dia nggak bisa membedakan masa lalu, masa kini, masa depan. Rasanya tuh benar-benar real sekarang, bukan teringat memori, bukan. Terasa lagi sekarang. Sehingga menyarankan untuk move on pada masa seperti itu nggak masuk akal. Karena untuk move on, kita harus punya 3 konsep tadi, masa lalu, masa kini, masa depan. Yang pada saat trauma tertrigger, nggak ada konsep itu. Otak untuk mengerti konsep tadi sedang turn off, mati. Yang butuh dinyalakan lagi dengan berbagai macam latihan dan terapi. Jadi menurut saya latihannya bukan untuk move on. Latihannya untuk meregulasi sensasi di tubuh ketika trigger muncul. Untuk terkoneksi dengan sekitar dengan cara-cara yang aman. Untuk punya cara-cara baru berelasi dengan realita.